Soal nomor 9, perhatikan 4 grafik berikut ini. Urutan pegas dari yang paling elastis adalah, ini yang ditanyakan adalah pegas yang paling elastis. Ini adalah grafik gaya ya, ini F itu gaya dengan perubahan panjang. Nah, pegas itu rumusnya F sama dengan K kali delta X. Berarti K-nya itu sama dengan F per delta X. Jadi elastis tidak elastisnya itu kita tentukan dari konstanta pegasnya ini. Semakin besar konstanta pegasnya berarti semakin elastis. Nah, untuk di grafik sebenarnya gampang ya. Grafik yang paling nenggak, yang paling ke atas itu berarti dia paling besar. Dan yang paling landai ke bawah berarti ya paling kecil. Nah, dari gambar kita bisa langsung dapat ya. Gak usah lihat angka-angkanya untuk soal yang seperti ini biar lebih mudah. Ini yang paling ke atas, berarti ini urutan yang pertama. Kemudian yang kedua itu yang ini ya, yang kedua. Ini yang ketiga dan ini yang keempat. Jadi untuk yang paling elastis itu grafik yang paling ke atas ya. Dan yang paling tidak elastis berarti grafik yang paling ke bawah. Oke, kita lanjut soal yang nomor 10. Perhatikan diagram gaya berikut ini. Ini ada diagram gaya, ditanya resultan momen gaya. Momen gaya terhadap titik C. Momen gaya itu torsi ya, tau terhadap titik C. Torsi itu masih ingat rumusnya ya. Torsi itu rumusnya F dikali dengan L. Kalau misalnya ada sudutnya berarti FL sin theta. Yang dicari terhadap titik C. Titik C itu di sini. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu arahnya ya. Yang pertama F1 ini kan kalau misalkan porosnya di sini, F1 itu berarti bakal muter ke sini ya. Searah dengan jarum jam kita misalkan positif. Kemudian F2 ini dia bakal kebalikan, dia bakal berlawanan jarum jam kalau terhadap poros si C ini. Berarti negatif. Dan untuk yang si F3 ini juga bakal berlawanan jarum jam, berarti dia bakal negatif ya tandanya. Kemudian tinggal kita masukkan ke rumus ya, torsi C sama dengan yang pertama F1, F1 ini positif, F1 kali L1, karena di F1 ada sudutnya berarti dikali sin 30 derajat. Kemudian untuk F2 ini kita tadi sudah tentukan negatif ya. F2 dikali dengan L2, gak ada sudutnya berarti nggak usah kali sin. F3 juga negatif, F3 dikali L3. F1-nya itu di sini udah ada 10 Newton. L itu jarak dari gayanya ini ke poros si C. Ini kan 20 ditambah 10 berarti 30 cm ya. Kita buat ke meter jadi 0,3 sin 30 itu setengah. Dikurangi dengan F2, F2-nya juga sama 10 ya. L-nya itu dari sini sampai ke sini 10 cm ke meter jadi 0,1. Dikurangi F3-nya itu 10 kali L3-nya dari sini ke sini 10 juga ke meter di 0,1. Ini bisa kita coret-coret nolnya nih ya, depan sama belakang boleh kita coret biar lebih sederhana. Ini sisanya 3/2. 3/2 itu 1,5. Ini minus 1 minus 1 minus 1 minus 1. 1,5 minus 1 kan 0,5 ya. 0,5 minus 1 berarti minus 0,5 Newton meter. Nanti di BK kemungkinan hasilnya positif ya. Minus ini cuma buat nentuin arah. Arahnya berarti dia berlawanan jarum jam. Oke. Soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar F ya. Ditanya adalah koordinat titik berat bidang di atas adalah. Nah, kalau ditanya adalah koordinat titik berat itu kita simbolkan x0, y0 ya. Ini kita lihat dulu ada berapa benda di gambar ininya ya. Kalau kita lihat ini kan bisa kita bagi menjadi 3 benda ya. Ini benda yang pertama yang panjang ini benda yang pertama, benda yang keduanya misal yang agak pendek ini, kemudian ini adalah benda yang ketiga. Nah, kemudian kita tentukan
luasnya dulu ya. Luas yang pertama A1 itu panjang kali lebar. Panjangnya kan dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini kan 4, dari sini ke sini 2. Berarti 6 sampai sini berarti 8 tambah 2 lagi berarti 10 panjangnya ya. 10 kali lebarnya 2 berarti jadinya luasnya 20. Kemudian A2. A2 itu yang ini, panjangnya itu sini 4, lebarnya 2 berarti 8. Kemudian A3, panjangnya 2, lebarnya juga 2 berarti 4. Setelah itu kita tentukan koordinat tengah-tengahnya ya. Tengah-tengah ini kan di sini ya. Di tengah-tengahnya di sini, kemudian di tengah-tengahnya di sini. Tengah dari masing-masing benda yang tadi kita telah tentukan. Kemudian kita masukkan ke rumus. X0 itu berarti X1 kali A1 ditambah X2 kali A2 ditambah X3 dikali A3 dibagi dengan A1 tambah A2 tambah A3. X1 itu apa? X1 itu koordinat tengah-tengah dari benda satu. Benda satu kan di sini ya. Kalau misalkan ini titik 0,0-nya di sini, berarti kan koordinatnya kan di sini kan X-nya ya. Ini kan 2 berarti koordinatnya 1, ini 10 berarti 5. Nah, berarti yang satu ini jadi X1. Yang X1 ini X1. Kalau yang 5-nya ini apa ya biar nggak nempel. Yang 5-nya ini adalah jadi Y1. Jadi X1 sama Y1-nya itu koordinat tengah-tengah dari setiap bendanya. Benda yang kita tadi tentukan. Berarti X1-nya itu 1 dikali A1-nya itu 20 ditambah dengan X2. X2 berarti kan benda 2 kan yang ini ya. Kita tentukan nih koordinatnya berapa. Ini koordinatnya kan kalau kita tarik ke sini kan ya. Sini ya. Ini kan 4 nih panjangnya. Berarti tengah-tengahnya itu kan 2 ya. Dari sini ke sini kan berarti 2. Dari sini ke sini juga kan 2. Berarti koordinatnya itu ini sama dengan 4. Untuk Y-nya ini dari sini sampai ke sini kan 8. Ya enggak? 4 tambah 2 tambah 2. Kemudian dari sini ke sini kan pasti 1 karena tengah-tengah dari 2 itu 1. Berarti koordinatnya 9. Berarti yang si 4 ini itu adalah X2 dan 9 ini adalah Y2. Ini tinggal kita masukkan lagi. X2-nya itu 4 dikali A2-nya itu 8 ditambah dengan X3. X3 berarti kita lihat koordinat ini. Dari sini sampai ke sini kan 2 nih ya. Dari sini ke sini kan berarti kan 1 nih. Berarti koordinatnya itu dia ada di 3. Di sini ya kurang lebih ya. Terus untuk Y-nya ini kan sejajar sama yang ini ya. Berarti 5. Berarti si Y3-nya itu 3 nih. Ini jadi X3 ya. Y3-nya itu 5. Tinggal kita masukkan ke sini. 3 dikali dengan A3 itu 4. Dibagi dengan bawahnya sesuai itu ya. A1 A2-nya. Ini 20 tambah 8 ditambah 4. Kemudian 1 dikali 20 itu 20 ditambah dengan 4 kali 8 itu 24 tambah dengan ini 12 per 20 tambah 8 tambah 4 itu berarti 32. Ini 20 tambah 24 itu 44. 44 ditambah 12 berapa? 44 tambah 12 itu 56 ya. Ini berarti jawabannya 56 per 32 ya. Ini 56 per 32 itu sama dengan sekitar 1,75 cm ya. Nah, kemudian untuk nanti Y0 nya itu rumusnya Y1 A1 tambah Y2 A2 ditambah Y3 A3
per A1 tambah A2 tambah A3. Jadi cuma diganti jadi Y aja ya. Y1 nya tadi ini kita udah punya 5, Y2 nya 9, Y3 nya juga 5. Nanti silahkan dicoba sendiri ya, nanti hasilnya berapa. Nanti maka jawabannya itu X0 nya itu 1,75, Y0 nya ini silahkan dicari sendiri.